Kembali lagi di segmen anak yang hilang cari jalan pulang. Nah, gitu Oke, dong. ini kita akan membahas isu yang menurut saya agak sensitif karena ini menyangkut suatu golongan atau kalangan tertentu, di mana kita bakal bahas tentang feminisme. Feminisme sendiri tuh bermula, kalau menurut pendapat gue, dari suatu kemarahan, gerakan-gerakan kemarahan, tapi ada bagusnya juga. Nah, persoalan feminisme muncul dari suatu keprihatinan bahwa perempuan diposisikan di tempat kedua setelah laki-laki. Nah, di tempat kedua setelah laki-laki itu gue nggak setuju banget, karena itu sama aja kayak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu gue nggak setuju banget. Nah, di sini kita sudah kedatangan lagi seorang bintang tamu. Kayaknya dia nagih deh. Nagih. Dia seneng hilang kayaknya. Seneng hilang rupanya. Jadi di sini Mas siapa? Perkenalan diri kemarin kayak udah, tapi perkenalan lagi coba. Ya, saya anak yang hilang nomor 3 ini. Perkenalkan, nama saya Agil. Cukup, namanya Agil, oke. Cing. Namanya Agil. Nah, saudara Agil nih kemarin memberikan pendapatnya ya. Coba gimana pendapat saudara Agil tentang feminisme? Kayaknya kamu ini sangat tidak suka ya sama feminisme ya. Ini gimana? Bukan ya, suka coba. Oh, nggak suka. Habis itu dihujat. Oh, Kemarin waktu diskusi sama nih anak yang hilang sih, yang menyerupai Tuhan Yesus. oke. Gini mas, kalau menurutku sih apa ya, aku sangat setuju feminis soal yang tadi lu bilang Vi. Apa namanya, soal kesetaraan gender, terus adanya subordinat tuh aku nggak setuju soal hal itu. Maksudnya emang bener, maksudnya kalau misalnya feminisme menuntut untuk adanya kesetaraan gender, setuju banget sih soal hal itu, soal gimana kaum perempuan ya harus setara, harus mendapat jabatan pekerjaan yang setara, terus kedudukan, pengakuan yang setara. Tuh aku setuju banget soal hal itu. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak aku lihat di media sosial, terus di kehidupan praktis sehari-hari teman-teman yang feminim teman-teman yang feminis ya, teman-teman yang ya teman-teman cewek terutama ya, itu kayak jadi karena kurang tahu persis soal feminisme ini, sejarahnya, terus kemudian berkembangnya tuh jadi kayak menerima feminisme dalam arti yang tadi soal kesetaraan gender, terus jadi kayak jadi pembenaran gitu loh mas. Sempit jadi ya. Jadi sempit banget, jadi kayak pembenaran. Misalnya padahal dianya sendiri males buat nggak mengerjakan sesuatu, misalnya apa ya, cuci piring gitu kan, cuci baju, terus nanti terus jadi kayak pembenaran, wah kegiatan cuci piring, cuci baju kan nggak hanya cewek gitu loh, cowok juga bisa. Nah itu padahal dirinya sendiri ya males, maksudnya dasarnya nggak ngelakuin itu bukan karena soal hal itu loh, Bukan karena gender ya. bukan karena gender, bukan masalah gender, tapi karena masalah pribadi yang males ya itu. Tapi terus jadi kayak pembenaran loh, wah ini terus apa, itu kan bisa, apa suamiku kan bisa, apa kamu kan bisa yang cowok, apa lain sebagainya. Menurut maksudku kayak kalau kita melakukan sesuatu yang kita kira itu baik, ya udah lakuin aja, nggak perlu lu cewek apa lu cowok gitu kan. Itu sih soal yang aku nggak setujunya di ketika feminisme itu orang mandangnya sesempit itu gitu loh. Oke, jadi sebentar sebelum lo kasih pendapat lo, gua lurusin dulu ya. Feminis itu bukan semata-mata membenci pria atau Tuhan, itu bukan. Feminis itu lebih kayak, ini berdasarkan sumber, wajah dari banyak perempuan dan laki-laki yang terwujud dalam pemikiran-pemikiran dan ekspresi berbeda. Semuanya itu dengan satu tujuan yang sama, untuk membangun kesetaraan. Jadi dilurusin dulu, jadi feminis itu bukan membenci pria. Iya. Dilurusin dulu. Mari. Jadi feminis juga bukan anti gerakan gerakan anti laki-laki ataupun perempuan terus nggak boleh mengerjakan pekerjaan domestik gitu ya, kayak pekerjaan rumah tangga itu tetap boleh dilakukan perempuan. Itu bener, maksudku di situ mas, banyak. Tetap bukan karena kamu perempuan, namanya itu karena basic life skill gitu lah, nyuci, masak itu budaya nggak sih, culture gitu nggak sih? Itu bagian dari apa, kebutuhan hidupmu gitu. Iya, bener setuju banget aku sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau ada perempuan yang menggunakan itu pembenaran, nggak apa-apa. Masalahnya apa? Laki-laki lebih dulu menggunakan pembenaran atas hal yang sama. Maksudnya gimana? Gini, kalau dalam suatu rumah ada anak laki-laki dan perempuan, perlakuannya kan pasti beda secara tradisional ya.
yang perempuan pasti diajarin masak, diajarin. Tekanin sekali lagi secara tradisional. Tradisional dalam arti konteks budaya atau Konteks gimana? budaya patriarki. Patriarki. Dan konteks patriarki yang umumnya berlaku di masyarakat kita, kalau ada anak laki-laki perempuan yang diajarin masak ya apa? Bikin juga perempuan. Terus nyuci juga perempuan. Biasanya kalau ada tamu yang bikinin minum anak perempuan, anak laki-laki tuh lebih cenderung bebas dari tugas-tugas domestik ya. Dan kalau anak laki-laki jorok tuh biasanya nggak apa-apa kan laki-laki gitu kan. Karena kedepannya dia akan punya istri yang melayani. Jadi sebenarnya laki-laki udah malas duluan dan dia menggunakan budaya patriarki untuk melindungi kemalasannya. Jadi kalau ada perempuan yang menggunakan feminisme untuk menutupi kemalasannya ya Wajar. ya nggak apa-apa. Karena laki-laki melakukan itu duluan, jadi kemalasan tetap aja nggak bisa diterima dong. Artinya gini, kalau kita menolak itu berarti kita harus menolak bahwa karena saya laki-laki saya nggak boleh menggunakan itu juga harus fair gitu. Benar. Kalau menanggapi tadi Mas Angga itu, menurutku poinnya tuh soal fair sih. Maksudnya dalam arti kita sebagai laki-laki juga sadar akan tugas itu loh, tugas-tugas domestik, tugas-tugas praktis yang ya maksudnya tugas-tugas yang kalau lu anggap baik lu bisa lakuin ya just do it gitu menurutku. Bener sih Mas. Kalau kita bicara konteks rumah tangga, perempuan nggak harus nyuci piring, nggak harus nyuci baju, ya kan bisa laundry. Perempuan nggak harus bermasak, udah ada GoFood. Ada syaratnya, lu tajir. Cuan lagi. Cuan serta Boleh malas, tapi jangan gunakan feminisme untuk menutupi kemalasan. Iya. Tapi gunakan uang. Jadi kalau bisa dilihat berarti untuk kalangan tertentu aja yang bisa kayak gitu ya. Tapi kalau enggak ya nggak peduli kamu laki-laki perempuan, kalau bajumu kotor ya cuci lah. Oke. Ini berita dari sumber lagi ya. Berarti kalau misalnya kita menganggap hanya perempuan yang bisa jadi feminis tuh sebenarnya salah. Iya kan? Semua orang bisa jadi feminis. Bukan semua orang, laki-laki dan perempuan itu bisa jadi feminis. Selain itu juga aku setuju banget tadi soal sama Mas Angga soal yang pembenaran itu. Jadi yang poinnya sih tetap fair sih. Dan menurutku karena aku juga udah pernah dapat pelajaran ini ya, kayak kepercayaanku, terus ada refleksi yang ya pasti berjalannya refleksi tertentu, terus juga ditabrakin sama mata ilmu pengetahuan dan lain sebagainya tuh kayak jadi laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya cuma dibatasi apa dengan gradasi ini sih, perbedaan biologis sih. Kayak misalnya perbedaan biologis yang kamu punya payudara, punya penis, punya vagina dan itu, tapi untuk menjadi seorang laki-laki atau perempuan itu akhirnya dipengaruhi sama budaya, sama masalah psikologis, masalah apa lagi ya? Budaya, psikologis, lingkungan di masyarakat, sosial, lingkungan di masyarakat, agama juga Ya. mempengaruhi banget pemikirannya yang akhirnya membentuk kita ya kan. Membentuk laki-laki itu seperti apa dan Perempuan seperti apa konsepnya di dirinya sendiri gitu sih. berarti jalan tengahnya LGBT. Itu kan berarti yang biologis itu kan berarti perbedaannya adalah seks ya. Jadi seks jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan oleh ciri biologis dan sifatnya itu universal karena dimanapun sama. Yes. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang lainnya itu kan dibentuk masyarakat, itu sifatnya sosial dan itu di setiap daerah pasti beda. Budaya. Biasa disebut dengan gender, konsep gender. Jadi gender itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi itu yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, di mana umumnya itu laki-laki maskulin umumnya, terus yang perempuan feminin. Itu karena nilai yang berlaku di masyarakat secara mayoritas seperti itu. Tapi laki-laki boleh feminin boleh, dan perempuan juga boleh maskulin, sah-sah aja. Dan pekerjaan itu kan juga pembagiannya juga karena apa ya, faktor budaya sih. Karena gini, ini lagi karena di kepercayaan kita perempuan itu dibuat dari tulang rusuk laki-laki ya. Nah, di mana-mana cuk. Nah, enggak juga. Visualistik nggak gitu sih. Nah, di situ tuh emang seharusnya tuh saling melengkapi satu sama lain, bukan menindas, karena perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah, itu kayak kita bisa dengar lah kayak laki-laki itu tulang punggung di keluarga, sedangkan sebenarnya perempuan itu tulang rusuk. Jadi perempuan itu yang melindungi organ-organ terpenting di tubuh kan.
Jadi laki-laki yang menopang, jadi satu sama lain tuh harusnya saling berkaitan gitu, bukannya ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah gitu. Iya. Terus ini Mas Angga, aku mau tanya sama Mas Angga nih. Kalau sekarang itu menurutnya Mas Angga itu yang dituntut dari feminisme itu apa, Mas? Maksudnya yang pengen dicapai dari feminisme. Maksudnya kalau dulu kan kita ingat ya zamannya Ibu kita Kartini gitu kan. Mereka jelas menuntut kesetaraan gender karena waktu itu kita lihat kan apa namanya perempuan nggak boleh sekolah, gila nggak sih? Nggak boleh sekolah, terus nggak boleh kerja ya kan. Nah kalau sekarang kan udah banyak tuh perempuan ya jelas sekolah, kerja, bahkan jadi CEO atau jadi pokoknya menempati kedudukan yang udah tinggi gitu. Bahkan levelnya udah sampai presiden. Iya, bahkan levelnya di Indonesia udah sampai presiden. Nah itu terus sekarang sebenarnya yang masih dituntut dari feminisme itu apa sih Mas? Ini mengenai gender equality, terus kesempatan dalam hal karir ya, memang udah terbuka, tapi kenyataannya nggak semulus yang kita bayangkan loh. Misalnya saya hari ini kita punya ketua DPR itu perempuan, tapi seandainya ya, mari kita berandai kalau dia bukan anaknya Megawati, akankah dia terpilih? Ini berandai-andai ya? Iya, berandai-andai. Ya, Boleh. Ini opini, maksudnya pendapat kita. Ya. Kalau Anda tersesat, terserah Anda. ada, iya sih memang dia di Ya. Jawa Tengah suara terbanyak, tapi kalau suara terbanyaknya itu benar-benar murni Puan atau ada embel-embel itu kan Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu, nggak pernah ada dan yang itu tahu sih. justru mengganjal sih, tapi tanpa bermaksud untuk meremehkan ketua DPR. Bukan itu poinnya. Yang ngerti ya, gender equality itu belum di Indonesia sendiri belum belum benar-benar sungguh-sungguh terjadi seperti yang kita bayangkan, walaupun sudah ada presiden perempuan. Iya sih. Zaman dulu aja waktu Megawati jadi presiden 99 PDI 35% loh, tapi dia kalah. Ya. Baru 1,5 tahun kemudian permainan politik baru dia bisa naik. Berarti yang dimainkan juga isu agama. Dan untuk hari ini aja data di parlemen tuh keterwakilan perempuan masih di bawah 10%. Dan kecenderungan orang memilih calon perempuan itu masih rendah, jadi itu masih perlu banyak diperjuangkan sih kalau menurutku. Nah, kalau untuk pendidikan Mungkin sekarang sudah semua orang bisa mengakses pendidikan, dan justru perempuan lebih dominan ya di pendidikan, lebih banyak Kalau- universitas, lebih banyak perempuan ya. Kalau di kelas tuh biasanya ranking kita tuh siapa? Perempuan. Iya. Yang juara sefakultas siapa? Perempuan. Iya. Rata-rata perempuan. Bahkan di kelas kita. Ini perempuan. Oke. Anjing. Tapi menurut tadi ya bahas soal Kartini ya, itu menarik banget. Gue baru ingat kan kayak di Indonesia sendiri tuh sebenarnya udah tertanam unsur feminis dari ada satu lagu. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek kan di situ nenek bukan kakek. Berarti kan emang udah Berarti ada budaya matriarki ya dulu. Karena nenek moyang itu satu konsep ya, nenek moyang. Enggak, Dan tapi- kakek moyang. tapi menurut gue nenek itu kan cewek kan, nenek berarti emang boleh. Memang seharusnya kita matriarki mungkin. Dan satu lagi tentang pergerakan perempuan, apa yang masih jadi keprihatinan hari ini adalah kekerasan Social seksual. abuse ya. itu bakal kita bahas di episode selanjutnya. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang feminisme. Ya, kita bakal bahas tentang Seksual kekerasan abuse. seksual abuse ini menarik banget. Saksikan di video selanjutnya. Anak yang hilang, cari nenek moyang.